insya Allah budaya adat atau desa adat, nagari adat akan terwujud di Kabupaten 50 Kota dan Kota Payakumbuh. Guna mewujudkan nagari beradat sekaligus menumbuh kembangkan adat budaya Minangkabau di Kota Payakumbuh dan Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat, Buya Hasmeldi mendirikan suatu lembaga. Lembaga tersebut adalah Limbago Salapan. Kepada media ini di Payakumbuh, baru-baru ini, Buya menjelaskan bahwa Limbago Salapan terdiri 5 bagian masyarakat adat yakni Ninik Mamak, Alim Ulama, Cadiak Pandai, Bundo Kanduang dan generasi muda atau Parik Paga. Selain 5 bagian masyarakat adat tadi, kemudian ditambah 3 limbago lagi. Ketiga limbago itu adalah Tungku Tigo Sajarang, Pengadilan Adat dan Dewan Masyarakat Adat. Limbago, kata Buya, disesuaikan perkembangan hukum nasional di mana artinya setiap limbago mempunyai badan hukum yang legal dan formal. Kemudian, setiap bagian limbago bekerja sesuai program dan fungsi masing-masing. Insya Allah budaya adat atau desa adat, nagari adat akan terwujud di Kabupaten 50 Kota dan Kota Payakumbuh. Nah, jadi kini kita masih mencoba sebagai pilot proyek Kabupaten 50 Kota merintis supaya kita kembali ke desa adat. Kita tagakkan lembago nan selapan. Nan selama kita mengaku kita Allah ado lembago, tapi kenyataannya tidak ada. Iya, iya. Nah, bisa Bu ya jelaskan itu Limbago Salapan 1 sampai 8 itu penjelasannya gimana Bu ya? Itu pembagian lembago itu kan Ninik Mamak, Alim Ulama, Cadiak Pandai, Bundo Kanduang, anak muda, kemudian ada Tungku Tigo Sajarang, kemudian ada Pengadilan Adat, yaitu ada di situ Dewan Masyarakat Adat. Jadi 8 itu nanti setelah ini disatukan nanti ini akan berbadan hukum masing-masing ya. K88 ini berbadan hukum dan ini akan menjalankan sesuai porsinya ya. Contoh kalau Ninik Mamak baanyu maja ponaan anak ponaannya tentang adat ya. Kalau Alim Ulama baanyu maja anak ponaannya tentang agama. Masuk kategori syarat. Nah, kategori syaratnya nanti kan kita jalurkan. Untuk syarat menjadi seorang Ninik Mamak ya atau menjadi penghulu, itu harus diuji dulu dari segi keagamaan. Kadang-kadang Mamak tidak pandai mengaji ya. Nah, kalau awak bicara panjang lebar, awak tidak mengaitkan menyinggung orang. Harusnya Ninik Mamak dan kau angkat syarat itu baca Al-Qurannya jaleh minimalnya tentang hukum Islam. Kau indak kapasih bana mengerti nyondaknya. Iya. Jo tentang hukum Islam. Betul jo jadi pandainya. Iya. Oke. Jadi pandainya. Jadi pandainya kan kita kan tidak membuang kawat. Iya. Kalau kini manan kayu atau bawa bondong-bondong tuh. Iya. Kamu orang kayu meninggal atau bondong-bondong datang tuh. Tapi coba orang semiskin. Kadang-kadang untuk ngali kuburan, untuk mengapannya aja tidak ada orang. Iya. Nah, kira-kira Mbak Cadiak Pandai mengajarkan pendidikan kepada generasi mudanya supaya ada sosialnya itu tinggi. Iya. Lesia saja yang meninggal, coba terangkan. Iya. Nah, jadi tidak ada istilah orang kaya meninggal sianu mah, atau suku sianu mah. Iya, iya. Padahal suku yang ada di Ninik Mamak Minang itu lah ada ketentuan. Ya, oke. Bekojan yang meninggal orang Ambo, orang Jambak, yang meninggal orang Jambak itu dikubur orang Jambak. Lain di suku itu tidak sotonya loh. Akan lah hilang rasul. Jadi nanti itulah fungsinya Cadiak Pandai mengajarkan generasi penerus itu kok rasul diundang turun, kok rasul dibawa naik atas ado apanya bidangnya nanti ya Bu ya. Oke. Tentang Bundo Kanduang Bu ya. Bundo Kanduang ini kan akan mengajarkan bagaimana generasi muda tentang keluarga. Sebagai seorang istri, baa kita melayani suami. Ya. Bundo Kanduang, baa caronyo kita batanggo naik, bajanjang turun. Ya. Kalau do terjadi orang beralik, baa kita selaku Bundo Kanduang. Ya. Pakaian kita baa. Kalau dulu ada batak telakuang, kalau kini kadang-kadang baju gamis malah ada basura panjang bagai pemenjangan. Ya. Kemudian serasikan dengan agama. Ya. Kalau orang-orang Yahudi membuat suatu aturan, ada orang kematian, pakaian segala hitam. Ya.
Padahal itu bertentangan juga agama awak. Iya. Itu kan orang Yahudi, kenapa harus ditiru? Nah, tapi dengan dangkalnya ilmu pengetahuan awak agama tadi, malah sengaja beli cek baju hitam, gamis hitam, kebaya hitam, untuk belum menjanggu, ada mati baju hitam, gamis hitam, kebaya hitam, untuk belum menjanggu, ada mati orang pakai hitam-hitam. Itu bukan kebudayaan Minang ya? Bukan Minang, bukan Islam. Islam saja tidak ada macam itu. Mana kok harus itu? Ya. Nah, itu sangat menyalahi. Nah, itu bundukan doang tentu berfungsinya membimbing anak-anak di keluarga, mengajarkan tata krama. Ko hari rayo kini pailah jangu mamak kalian. Ya. Nah, pakai jinjingan segala macam. Kini raya ada itu hilang sama sekali. Malah ada tidak perlu dinyo mamak. Ya. Ngambil saya keputusan seorang di rumah. Padahal seharusnya, Mak, itu kan kita menuju hari kok ada kematian, bilo kita membatu kubur, Mak. Bilo awak kamu menuju hari. Andaknya kan dia tahu, Mama. Ya. Nah, Mama lah nanti betul-betul kau nak petuk panggil kau nak nindak, ini lah hilang. Itulah fungsinya nah, bundu kandung mengembalikan balik. Andaknya bundu kandung tu kalau memang suluh bendang dalam negari yo menerangkan ini. Nah, terakhir anak muda. Atau paripaga apa? Nah, itu disebut di paripaga kan bisa nanti anak muda itu kan bisa jadi paripaga tuh. Umpama asal suku. Nah, ya. Jadi anak muda itu kan bisa kalau betul-betul menjalankan agama dengan budaya. Kira-kira contoh kok nak bawa olahraga kira-kira nan cocok. Apalagi kita orang Minang. Ya. Kok kini dulu kok silek orang Minang kok tersebut sileknya apakah sileknya kok silek hitam silek banyak lah termasuk kumango kok silek kumango silek harimau ini tidak tentu bilang itu kan. Jadi nanti seandainya dipercaya tadi Buya tadi itu akan dikembalikan lagi ke asalnya. Ya, kita balik generasi muda. Jadi ada anak muda tuh yang beradat dan beradab ya. Sehingga program-program yang harus dilakukan yang umpamanya dalam rangka menyambut Isra Mi'raj, ya. Maulid Nabi, ya. Bahas sikap generasi muda untuk mengayomi orang-orang banyak kok supaya kembali ke masjid ya. Nah, itu kan dah pernah dicanangkan dulu oleh almarhum Alis Marajo ya. Kembali ke surau ya. Nah, balik supaya balik ke surau ini lah mulai hilang. Kini berani mengatakan tungku tiga sejarang. Ya. Nenek mama alim ulama cerdik pandai. Ya. Bundo kanduang suluh bendang dalam nagari. Kapai tampek batanyo kepulang tampek babarito. Ya. Kini coba wak tanya. Penguruskan. Ya. Siapa nado di sinan? Cuma nenek mama. Ya. Tidak ada yang empat tadi. Alim ulamanya tidak masuk situ dong. Oleh kebetulan beliau alim ulama merangkap nenek mama. Kemudian cerdik pandai. Ya. Yang seharusnya kalau memang nenek mama alim ulama cerdik pandai atau tungku tiga sejarang ya. Ketiga-tiga lembaga itu ada di kanandaknya ya. Nah kenyataannya nah untuk itulah nanti kalau Iko bisa kita buat yaitu seperti kalau bagian agama tuh lembaga alim ulama Minang jalan dengan anggaran ketentuan yang berdasarkan hukum ya. Mencoba sebagai pilot proyek Kabupaten 50 Kota merintis supaya kita kembali ke desa adat. Kita tagakkan lembaga nan selapan. Dan selama kita mengaku kita Allah ada lembaga, tapi kenyataannya tidak ada.